Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ibu, saya mau bertanya pada panjenengan. Setelah menulis yang barusan, setelah itu kelihatan, kita melihat bareng-bareng tenggene video tadi itu apa yang jenengan rasakan, Bu? Monggo. Saya benar-benar yakin bahwa ini saya ini akan tercapai. Pokoknya saya sekali karena ini itu bagaikan berhasil yang nantinya seperti HP juga ya. Nanti kalau kita benar-benar berikan kepada Allah pasti nyambung itu saya pasti dan saya yakin 100%. Kalau tadi itu pasti Allah memiliki rencana yang lebih indah daripada itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Matur suwun. Ibu mau nyampaikan? Monggo. Sebagai orang tua, semuanya kita rasakan saja kepada Allah dan kita berdoa dan berusaha selengkapnya kita rasakan saja kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa apa yang kita inginkan itu baik, maka Allah akan mengabulkannya. Alhamdulillah. Matur suwun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu. Bismillah. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, Pulau Tanglet yang ketiga, didik anak tahun 2023 dibandingno waktu kita kecil tahun 90-an itu lebih berat pundi? Berat pundi? Lan apa? Lan apa, Bu? Nggih, kok berat sekarang niku lan apa? Nggih. Tantangannya berbeda. Ibu-ibu, biyen niku cilikan kula, dulinane niku kekean. Dulinane bentik, mantun niku terus duwe ban bekas, ban sepeda ontel, ono kayu rongkilan Pak, terus disurung turut longkrongan, tok 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 ngoten. Papai gedang, disigar tengah, mari ngono terus ya tok 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 kata gitu. Lah sakniki yang dipegang anak kita itu adalah HP. Semuanya ada di HP, bahkan yang mestinya dia belum saatnya melihat sesuatu, hanya sekali klik dia akhirnya akan melihat itu. Nah, pertanyaan nih, kalau sudah begitu, menurut jenengan, pilihannya anak kita bekali prestasi dulu atau karakter terlebih dahulu? Yakin? Serius? Oke, berarti kalau pilihannya yang diutamakan pertama kali karakter dulu baru kemudian prestasi. Kalau ada contoh suatu saat Pak Dewan, selamat Sugeng Rawo, mohon maaf, suatu saat kejadian di forum begini ini, di satu kecamatan ada guru yang dia angkat tangan lalu minta saya izin untuk menyampaikan sesuatu, dan begini akhirnya saya alihkan. Beliau bilang begini, Ustadz Nasih, saya mohon izin menyampaikan sesuatu. Saya pernah menemukan murid saya kelas 4 MI, itu dia ulangan matematika dapat 36, dan saya temukan dia mengeksekusi angka 36 itu menjadi 86. 3 bagian depan angka itu akhirnya ditambahkan begini menjadi 86. Lalu anak ini saya tanya, Ustadz, Mbak, lapo jenengan kok melakukan langkah ini? Jawabannya anak itu begini, Giopo Bu, nek aku mulai
Ulangan matematika kok oleh 36. Oh, yang jelebut aku, Bu. Begitu. Ini berarti orang tuanya itu mementingkan prestasi atau karakter kejujurannya. Prestasi. Contohnya begini. Suatu saat anak kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tadi kami ulangan. Oke, ulangan apa? Matematika. Dapat berapa, Nak? 36, Bu. Itu biasanya kalau wali murid MI Al-Islam pripun responnya? Pripun? Oh, ngeten ya, tak contohnya ya. Bu, aku mari ulangan. Oleh piro 36. Ya Allah, ya Allah. 36 lho oleh opo? 36 oleh opo ngene iki? Nek gak gelem sinau, ancen kamu itu. Bu, biasanya kalau keluarga, oke, tepuk 1, tepuk 2. Biasanya keluarga yang mementingkan aspek kejujuran dan karakternya, ketika anaknya bilang, Bu, saya tadi ulangan, nggih, angsal pinten 36, sebentar. Kamu tadi ngerjakan sendiri toh? Nggih. Kamu tadi nggak curang toh? Boten. Kamu tadi nggak buka, nggak nyontoh teman? Boten, Bu. Alhamdulillah, ibu senang. Kalau kamu terus begini, yakin suatu saat bisa dapat 96. Ngoten niku anak merasa nyaman. Dia tidak tertekan. Apa yang terjadi? Santai saja. Yang penting adalah dia jujur, dan ini adalah modal yang luar biasa. Bu, jenengan biasanya lebih mementingkan kejujuran atau angka nilai? Jujur. Pun, kertasnya diwalik. Ndek walike. Nah, mantun niku pulpennya diangkat. Jenengan akan menerjemahkan kata-kata saya. Saya akan melafadzkan, dan jenengan yang akan menggambarkan. Misalnya, kok saya bilang 1, berarti jenengan tulis 1. Nek saya bilang 2, berarti ditulis 2. Persiapan. Tarik nafas terlebih dahulu biar fokus. 1, 2, 3. Ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibuang nafasnya. Oke. Persiapan. Mulai ya. Kau lihat contohan. Persiapan. Lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran besar, diberi pisang, diberi pisang, tak mau makan. 6 berliku-liku. 6 diberi sudut. Alhamdulillah. 1, 2, 3 kertasnya diangkat. Oh. Kertasnya diangkat, dan jadinya seperti di proyektor. Oke. Sip. Ibu, siap terima tantangan? Siap terima tantangan? Kertase nyuwun sewu ditukar kali tonggoe. Ditukar kali tonggoe, sak bakdone niku dibiji.
luar biasa. Oke. Berikutnya, tepuk 1, tepuk 2. Siap terima tantangan? Kertasnya dikembalikan dan jangan lupa bilang terima kasih kepada tetangganya. Oke, tantangan berikutnya membuat lagi di bagian bawah. Dan caranya adalah semuanya melihat ke atas. Oke, lalu menutup mata. 1, 2, 3, merem. Saya akan membacakan lagi dan jenengan menggambarkan apa yang saya ucapkan. Oke, di kertas bagian bawahnya. Oke, 1, 2, 3, merem. Lihat ke atas. Lihat ke atas, merem. Persiapan. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, diberi pisang, diberi pisang, tak mau makan. 6 berliku-liku. 6 diberi sudut. 1, 2, 3, dan hasilnya adalah nah, berikutnya ditukar lagi sama tetangganya, terus dibiji. Oh, dibiji. Wes, gak karo-karoan iku wis teko dibiji wae, gak apa-apa. Asal pinten, Bu? Baik, 1, 2, 3. Siapa di antara panjenengan yang dapat 100? 1, 2, 3, 4. Kembo, kok biji 100? Oke, saya tanglet. Bu, asal pinten? 70. Sing biji sinten? Bu, kula tanglet, Bu. Asmane sinten? Bu Hiba. Ibu, lan apa kok memberi skor 70? Oh, ono sing salah gak karo-karoan. Bu, nyuwun sewu jenengan pirengaken nggih. Kalau seandainya hari ini saya yang akan memberikan nilai panjenengan yang kedua tadi itu, maka semuanya dapat 100. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Seta, pertanyaane, Bu, Ibu, pertanyaane Pak Nasik, Ustadz Nasik, kenapa harus angka 100? Iya, karena bagi saya, jenengan sudah jujur menutup mata, mau mengikuti instruksi, itu lebih penting bagi saya daripada sekedar hasilnya. Kenapa? Karena saya lebih mementingkan kejujuran daripada sekedar hasil. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, yang terakhir, untuk menerapkan karakter, tangan kiri diangkat sambil bilang sret. Munio sing kompak. Sret. Yang kanan sret. Di sini kan ada garis tebal, Bu. Jenengan tingali. Ono taga. Ono. Setelah itu, dua garis itu kita pertemukan. Lurus. Kalau lurus, maksudnya garisnya lurus. Kalau sudah ketemu, itu biasanya
jari kelingking yang kiri lebih panjang daripada yang kanan. Nggih. Alhamdulillah. Ono sing protes, podo pengumuman sing podo ora opo-opo. Ora usah wedi. Setelah itu kita tutup dua jari kita, ditutup, pastikan jari kanan dan kiri lurus, nggak ada yang lebih panjang. Nah, setelah itu kita gosok sampai panas, ditekan. 1, 2, 3, taruh di pipi. Tarik nafas dan ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibuang nafasnya sambil berniat menghilangkan energi negatif dari hati kita. 1, 2, 3, dibuang nafasnya. Oke, tempel lagi. Digosok lagi. Kok angel meniki miki. Digosok sampai panas. 1, 2, 3, taruh di dagu. Terima kasih. Tepuk 1, tepuk 2. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi saya bilang 1, 2, 3 taruh di pipi, plek plek plek, semuanya betul. Dan giliran yang kedua 1, 2, 3 taruh di dagu, plek plek plek. Ono sing mikire cepet, daguyu dipindah menisor. Ono sing sampai mari lho ngene wae. Dadi koyo apa namanya? Koyo merasa gak bersalah belas ngono ya. Bu, saiki ayo mikir. Kita akan mikir sebentar. Kenapa yang pertama tadi itu semuanya betul dan yang kedua banyak yang salah? Oh contohnya. Lah sampean keliru, Pak. Nggih. Dalem. Nggih, matur suwun. Jadi sinten asmane, Bu? Bu Mawadatin. Bu Mawadatin bilang, "Pak, karena contoh betul. Jadi yang pertama tadi itu nyuwun sewu, saya ngomong yo nglakoni taruh di pipi. Akhirnya semuanya betul. Sing kedua aku ngomong gak nglakoni. Taruh di dagu. Aslinya aku yo mikir dagune wong senggo teng pundi. Kok iso ngene kabeh? Nah, artinya adalah anak kita mungkin gagal mengikuti nasihat kita, tapi mereka nggak akan pernah gagal mengikuti tauladan dari kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makanya nek kepengin putrone niku hafal juz 30 seperti yang disampaikan Pak Karim tadi itu. Kalau kita juga hafal gampang, itu sama dengan pipi. Kalau kepengin anak kita setelah maghrib itu adalah sholat dan juga jamaah. Setelah itu belajar. Kalau kita juga melakukan gampang, sama dengan pipi. Tapi kalau kita setelah maghrib duduk di kursi dan kita megang HP, lalu kita bilang ke anak kita sambil megang HP, belajar belajar. Mari mangga itu belajar, krungu ora. Tapi kita megang HP iku padha karo dagu. Guru iku nek kepengin muridnya juga hadir tepat waktu. Masuk kelas jam 7, kok gurunya itu 6.50 sudah di ruang kelas, itu sama dengan pipi. Tapi kalau muridnya disuruh hadir jam 7, terus gurunya hadir 7-10 menit, terus gurunya ngomong, kamu itu loh tiap hari kok terlambat.
terus terlambat padha karo nah, nek diterusno mendhuwur, nyuwun sewu Pak Karim. Nek diterusno mendhuwur, nek kepengin gurune juga hadir tepat waktu, kepoloe juga hadir lebih awal. Nah, sip. Ngapunten lho, ngapunten. Jadi anak kita nyuwun sewu jauh lebih efektif diberikan keteladanan ketimbang diceramahi. Tips yang terakhir saya serahkan pada moderator. Barangkali ada yang bertanya sambil nanti saya akan closing di tips yang terakhir, yakni dukungan spiritual. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sebenarnya sementara ada simpul terima kasih. Ya, saya minta buatnya akan memperoleh ilmu banyak, tidak akan memperoleh situasi yang berbeda dengan sekarang ceknya apakah kita punya kelihatan. Biasanya dulu kelihatan para sebulan dan pertanyaan ini kan berikan bisa tidak Pak? Mau dengan akan banyak atau mau minta nasihat apa Bu? Ya, Bu. Ya, ya. Siapa? Pegang salam ya. Pula buat. Lepas itu tak. Ini juga. Oke, juga berkata. Waktu lain kamu di sini Bu Zenak dulu. Yang lain saja ya adanya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Namanya. berikan diskusi atau Namanya. Nama saya Siti Zainab, saya wali dari Eksalis 3 kelas 1. Kalau kita lihat, kalau anak kita lebih dari satu, Pak, kita kan tahu bahwa anak kita itu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Baik, untuk itu, untuk membentuk karakter setiap anak, apakah bisa kita itu nantinya akan membentuk karakter anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah kita memiliki anak lebih dari satu. Ngoten nggih? Nah, apakah kita ini bisa membentuk karakter anak kita yang menjadi satu sementara dia itu adalah berbeda? Ustadz Malik, ini musiknya belum muncul ini, monggo dieksekusi dulu. Iya. Oke. Sambil nunggu. Oke. Sekedap nggih. Nuwun sewu. Oke, Ibu, sing nomor setunggal kita niki kedane nggadahi keyakinan. Sing nomor setunggal yaitu saben anak sing dititipkan ke kita yakin di antara mereka pasti nggadahi keistimewaan piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Oke. Sing nomor kali, kadang-kadang kita ini Bu itu terjebak gampang sekali bandingno anak satu dengan yang lainnya. Nyuwun sewu, saat siapapun dibandingkan itu biasanya lebih cenderung tidak menerima masukannya, tapi justru menjadi pemicu
anak ini tidak baik dengan yang dibandingkan. Contohnya ngeten, kita punya 4 anak. Anak yang pertama, kedua, ketiga ini rankingnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Giliran yang nomor 4 ini ternyata rankingnya itu 30. Saat kita ngomong ke anak kita, Dek, mbok yo kamu itu kayak saudaramu itu loh, Dek. Ranking terus. Apa yang terjadi? Seringkali mohon maaf anak kita itu tidak malah berbenah menjadi lebih baik, tapi justru malah akhirnya benci kepada kakaknya tadi. Dia mikir, gara-gara kakak ini aku akhirnya kena masalah. Coba kakakku gak juara 1, 2, saya juga gak akan kena masalah begini. Maka fokuskan pada masalah apa yang ingin kita perbaiki kepada anak kita. Dan yang ketiga, Ibu, anak kita yakin punya potensi sendiri. Cara gaya belajarnya saja. Ustadz-ustadz ini kalau belajar tentang quantum teaching, ada learning style, itu biasanya diajari. Ada anak itu yang memang kecenderungannya belajarnya visual, maka dia enak sekali kalau melihat sesuatu. Ada anak itu yang dia auditorial. Bu, bacakan Bu, sampai ceritani aku Bu, menjelang tidur misalnya. Maka ada kecenderungan dia itu adalah auditorial. Tandanya apa? Orang visual itu nggak gampang terganggu. Ape turu tonggo duwe gawe sone banter nggak ada masalah. Ono bantal tetap turu. Tapi bagi mereka yang auditorial, krungu son banter gak iso turu. Makanya di kelas itu kadang ada anak kita itu yang nggak memperhatikan, seperti nggak memperhatikan guru, tapi sebetulnya telinganya yang sedang bekerja. Kenapa? Karena dia auditorial. Dan yang ketiga itu adalah kinestetik. Ada anak kita itu yang nggak bisa diam. Wis meneng-meneng ini, wis meneng dingkon meneng ngono terus kadang-kadang pulpennya dicekel terus nutuk koncoy. Duk. Diajar ngono ya kadang-kadang tek. Kenapa? Karena dia memang kinestetik. Makanya nggak usah heran ada kelas di Sidoarjo itu pengelompokan kelasnya berdasarkan learning style tadi itu. Sing visual digembulno visual, auditorial, dan yang kinestetik ditaruh kinestetik. Maka nggak usah heran ada anak ketika ada alat peraga di kelas itu dia itu nek gak marek gambare, demok gambare, itu dia nggak srek. Kenapa? Karena dia memang kategorinya kinestetik. Pak, apakah di kelas itu kemudian boleh dicampur sip? Itu sama dengan kalau kita menjadi dirijen, berarti itu orkestra musik. Ono piano, ono gitar, ono gamelan, ada alat yang lain, itu bisa jadi padu. Cuman tantangan kita itu adalah menframing itu. Nah, akan luar biasa Ibu ketika kita kemudian mengenali potensi anak kita dan melihat fokus pada dirinya. Nyuwun sewu pun ngantos kemudian dibandingke karo saudarae. Wong kita aja jadi istri pas masak kemudian dibandingno karo dulurku, kalau dulure kita itu aja mangkel kok. Suami kita bilang, awakmu nek masak kok gak kaya yukmu sih. Yukmu itu lho enak. Lho ngene iku lho gregeten kok. Tapi nek kita fokus pada hasil masakan kita, Bu, ini wis sip. Tapi paling kurang titik gareme ditambahi saithik, pasti akan sip. Itu akan lebih melegakan bagi anak kita ketika tidak lagi kemudian dibandingkan. Pun pokoknya jenengan kalau melihat potensi anak, sekali lagi jangan pernah dibandingkan, karena membandingkan anak tidak menyelesaikan masalah, justru akan mengundang hadirnya masalah. Tepuk tangan untuk kita. Dari uji dulu ya. Mereka ada lagi. Dulu. Tak bawa ke belakang. Kali punya baru. Monggo kali bantu. Yang belakang ingin tante. Monggo. Kalau bapak ini kan sendirinya dekat tuh. Terima kasih. Apa lagi Pak? Nggih, menawi boten wonten ibu-ibu, Rasulullah Muhammad itu pernah ditegur oleh Allah karena suatu saat beliau protes kepada Allah
karena ingin mengantarkan pamannya dan orang-orang yang dicintai itu beriman kepada Allah. Lalu teguran Allah itu adalah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu itu tidak bisa memastikan orang yang kamu cintai itu mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu adalah bagian dari kapasitasnya Allah dan itu mutlak. Artinya adalah Pulau Panjenengan Sami ini hanya ikhtiar mengantarkan anak kita menjadi baik, tapi anak kita baik, anak kita berprestasi, itu yang jamin adalah Allah. Maka caranya bagaimana? Semua kebaikan yang kita lakukan sama dengan kita daftar untuk mendapatkan server dari Allah itu berpihak kepada anak kita. Saat kita infak, saat kita perhatian pada anak kita, saat kita membaiki guru yang ada di sekolah, yakin kebaikan itu akan seperti kabel yang disampaikan tadi itu, dan kelak akan kembali kepada anak kita. Itu bodoh. Kita kalau ke Surabaya naik mobil, lalu radio kita berada di 100, maka yang kita dengarkan adalah suara Surabaya. Saat berada di 99,6 CFM, saat berada di Permata itu berapa? 92,2, maka yang kita dengarkan mesti Permata FM. Saat kita berada di 98,0 Radio Sonora Surabaya. Jika berada di 97,8 Ronggo Hati FM, 97,6 El Sinta Jejaring Surabaya. Saat radio kita berada di 97,2 Radio Persada Sunan Derajat. Jika kita berada di 98,4 Nah, sekalipun kita itu tidak berada di studio, kita akan menikmati suara yang sama, gelombang yang sama. Maka kalau kita melakukan kebaikan, yakin perhatian pada guru, perhatian pada perguruan ini, kemudian kita infak atas nama anak kita seperti yang dilakukan di Yayasan Al-Hikmah Surabaya. Saya itu aktif di Umi Foundation, anak buahnya Ustadz Masruri. Beliau ketika jadi kepala SD Al-Hikmah pertama kali mengantarkan SD Al-Hikmah menjadi luar biasa itu, maka gurunya diwajibkan infak setiap hari sakuate 500.000 dan itu diatasnamakan untuk muridnya. Maka coba kalau orang tua kemudian kerso melakukan kebaikan, membaca Quran atas nama anaknya, sholat kemudian menfatihai anaknya, dan kemudian infak atas nama anaknya, maka seperti merancang gelombang di studio itu yang akan menyebabkan anak kita akan tumbuh menjadi luar biasa. Ibu-ibu, suatu saat ada profesor yang diundang sebuah seminar. Namanya seminar itu Pasti Sukses. Jumlah pesertanya 250 peserta. Kemudian MC menyampaikan, Bapak Ibu, giliran profesor menyampaikan materinya, saatnya kita mendengarkan. Profesor itu ngambil mic, setelah salam itu nggak bicara sama sekali, hanya melihat wajah-wajahnya peserta itu satu persatu. 5 menit berikutnya tangan kanannya itu masuk ke saku dan mengeluarkan satu batu di genggam tangannya begini. Kemudian tangan kirinya masuk ke saku yang kiri dan ketemu batu. 10 menit berikutnya profesor tidak bilang apa-apa, hanya mengamati lagi. Lalu kedua batu itu dibenturkan. Sampai menit ke-20 gak ngomong apa-apa. Menit ke-30, menit ke-40 peserta mulai ragu. Iki maksudnya apa? Gak guneman blas. Menit ke-45 peserta yang jumlahnya 250, yang 200 buyar.
Tinggal 50 dan yang 200 itu komplain sama panitia. Profesor Edan kok diundang. Apa-apaan ini seminar ini gitu. Tinggal 50 orang dan profesor itu wajahnya masih flat, merasa nggak bersalah sama sekali. Sudah menit ke 50 yang jumlahnya 50 tadi itu tinggal 25. Karek selawe, Pak. Sing selawe rembukan. Yu, ojo mulai yu ya. Pokoknya jarno ae yu. Ditunggu sak kuate. Menit ke 56 saya tetep yu piye yu, buyar lah yu. Ojo jarno, wis jarno sak kuat-kuate. Pokoknya gak ngobong perguruan. Nah, menit ke 58, menit ke 59, menit ke 60 batu ini pecah dan keluarlah butiran mutiara dari batu itu. Diambil mutiara itu dan profesor hanya bilang, wahai para peserta yang masih bertahan di tempat ini, masing-masing dari Anda berhak mendapatkan satu butir mutiara. Dan mutiara itu kalau dijual harganya sekitar 1,5 M. Nah, ibu-ibu, yang dilakukan profesor tadi itu sepertinya orang aneh. Kok koyok gak ono gunane begitu. Sama persis dengan orang tua yang dia membimbing anaknya, dia mendoakan anaknya, dia berinfak atas nama anaknya, perhatian sama anaknya, itu seperti batu yang sedang dibenturkan itu. Minggu pertama belum kelihatan, minggu kedua belum kelihatan, tahun pertama mungkin belum kelihatan, tapi pada saatnya nanti ketukan ke-60, doa ke-60, infak ke-60, maka muncullah butiran mutiara dari anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.